Tak ada yang benar-benar tahu siapa Pak Kodir sebelum ia menjadi penjual bakso tua di sudut pasar terpencil itu. Warga hanya mengenalnya sebagai lelaki pendiam dengan gerobak kayu berderit dan kuah bakso yang selalu mengepul hangat setiap pagi. Namun jauh sebelum aroma kaldu sapi mengisi udara pasar, nama Kodir pernah berbisik di antara ketakutan dan hormat, nama yang dulu membuat orang menunduk tanpa perlu diancam. Ia telah mengubur masa lalunya dalam-dalam, bersama janji yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tapi setiap masa lalu, seberapapun rapinya disembunyikan, selalu menemukan jalannya untuk kembali. Pagi itu, matahari baru saja merangkak naik di ufuk timur ketika pasar kecil di pelosok Jawa Timur mulai menggeliat. Kabut tipis masih menyelimuti hamparan sawah di sekitar desa, dan embun menempel di daun-daun pisang yang melambai pelan di terpa angin. Di antara deretan lapak kayu sederhana dan terpal warna-warni yang mulai dibuka, terdengar suara roda kayu berderit pelan, gerobak bakso Pak Kodir yang setia menempati sudut paling ujung pasar. Pak Kodir mendorong gerobaknya dengan langkah tenang. Tubuhnya tak lagi muda, tapi gerakannya teratur dan penuh kehati-hatian. Wajahnya dihiasi garis-garis usia, namun sorot matanya menyimpan keteduhan yang sulit dijelaskan. Ia selalu datang paling awal, bahkan sebelum para pedagang sayur menggelar dagangan mereka. Baginya, pagi adalah waktu terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri. Perlahan, ia mulai menata mangkuk-mangkuk porselen yang sudah sedikit retak di bagian pinggirnya. Uap kuah bakso mengepul dari panci besar berbahan aluminium yang sudah menghitam di bagian bawah. Aroma kaldu tulang sapi yang direbus berjam-jam sejak dini hari menyebar ke seluruh penjuru pasar, mengundang siapa saja yang lewat untuk sekadar menoleh. Beberapa ibu-ibu yang sedang menata cabai dan bawang merah melirik ke arahnya. "Pagi, Pak Kodir," sapa mereka ramah. Ia membalas dengan senyum tipis dan anggukan pelan. Senyum itu sederhana, tapi entah mengapa selalu terasa seperti menyimpan sesuatu yang dalam, sebuah cerita yang tak pernah dibuka. Pasar itu bukan pasar besar. Letaknya jauh dari jalan raya utama, tersembunyi di balik deretan pohon jati dan ladang tebu. Jalan menuju ke sana masih berupa tanah berbatu, becek jika hujan turun. Namun justru di tempat terpencil itulah kehidupan terasa lebih jujur. Tawa anak-anak yang membantu orang tuanya, suara tawar-menawar yang keras namun akrab, dan aroma tanah basah yang menyatu dengan bau ikan asin. Pak Kodir menjalani rutinitasnya tanpa banyak bicara. Ia menuang kuah dengan cekatan, menaburkan bawang goreng, lalu menyerahkan semangkuk bakso pertama pagi itu kepada seorang kuli angkut langganannya. Tangannya terlihat kasar, penuh bekas luka lama yang samar namun jelas pernah ada. Ketika ia menggenggam sendok sayur, urat-urat di lengannya masih tampak tegas, tidak seperti kebanyakan pria seusianya. Di sela kesibukan kecil itu, sesekali pandangannya menerawang jauh melewati pasar, seolah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Angin pagi meniup pelan rambutnya yang mulai memutih. Ada beban yang tak kasat mata dalam cara ia menarik napas, seolah setiap hembusan menyimpan sisa-sisa masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Tak seorang pun di pasar itu benar-benar mengenal siapa Pak Kodir sebelum ia datang bertahun-tahun lalu. Ia muncul begitu saja, membawa gerobak dan memulai hidup baru. Dan di pagi yang tampak biasa itu, tak ada yang menyadari bahwa ketenangan sudut pasar tempat ia berdiri perlahan akan terusik, bahwa senyum sederhana penjual bakso itu suatu hari akan kembali menggetarkan tempat yang sama, seperti masa yang telah lama ia tinggalkan. Pagi merangkak menjadi siang, dan pasar kecil itu mulai dipenuhi suara yang lebih riuh. Setelah matahari naik tinggi, bayangan pohon jati tak lagi panjang. Di sudut yang sama, gerobak Pak Kodir kini dikerubungi pembeli. Uap kuah baksonya menari di udara, membawa aroma gurih yang menembus hiruk-pikuk tawar-menawar. Seolah-olah, dari semua sudut pasar, hanya di tempat itulah orang bisa menemukan jeda dan kehangatan. Kuli angkut, petani yang baru pulang dari sawah, hingga anak-anak sekolah yang mampir sebelum pulang ke rumah, duduk di bangku kayu panjang di depan gerobaknya. Sendok-sendok beradu dengan mangkuk, menciptakan irama kecil yang akrab. "Kuahnya beda, Pak," selalu bikin nagih, celetuk seorang pelanggan lama. Pak Kodir hanya tersenyum tipis, menuangkan tambahan kuah tanpa diminta. Ia memang tak banyak bicara, tapi tangannya bekerja dengan presisi yang hampir seperti naluri. Mengambil bakso, mie, sawi, lalu menyiramkan kuah panas dengan takaran yang selalu pas. Tak pernah terlalu penuh, tak pernah kurang. Setiap gerakannya seolah sudah tertanam dalam otot dan ingatan. Bahkan saat pelanggan berdesakan, ia tetap tenang,
tidak pernah terlihat panik. Namun di balik ketenangan itu, ada sorot mata yang kadang berubah redup ketika ia mendengar suara keras atau tawa yang terlalu lantang dari kejauhan. Seperti seseorang yang selalu bersiap pada kemungkinan terburuk. Bekas luka samar di lengannya sesekali terlihat jelas ketika lengan bajunya tersingkap. Luka lama yang bukan berasal dari dapur atau pisau sayur. Beberapa pedagang lama sebenarnya menyimpan tanya. Mereka ingat betul saat Pak Kodir pertama kali datang bertahun-tahun lalu. Ia tidak memperkenalkan diri panjang lebar, hanya meminta izin berjualan di sudut pasar. Tapi cara ia berdiri, cara ia memandang sekeliling dengan satu sapuan tajam, membuat beberapa orang tua merasa pernah melihatnya di masa lalu, di masa yang tidak terlalu ingin mereka kenang. Orang baru itu dulu datangnya malam-malam, iya, bisik seorang penjual beras kepada rekannya. Yang ditanya hanya mengangguk pelan. Ada sesuatu dalam diri Pak Kodir yang tidak sepenuhnya cocok dengan citra penjual bakso biasa. Terlalu tegap, terlalu waspada. Meski begitu, waktu telah membungkus semuanya dengan kebiasaan. Tahun demi tahun berlalu tanpa masalah berarti. Pak Kodir tak pernah terlibat keributan, tak pernah menaikkan suara. Ia selalu membayar retribusi tepat waktu, membantu jika ada pedagang yang kesulitan, bahkan diam-diam sering memberi bakso gratis pada anak yatim di desa. Siang itu, ketika angin mulai membawa aroma tanah kering dan terik matahari memantul di atap seng pasar, Pak Kodir berdiri sejenak memandangi keramaian di depannya. Pasar ini kini terasa seperti rumah. Damai, stabil, terlalu damai, mungkin. Dan tanpa ia sadari, dari kejauhan, sepasang mata asing tengah memperhatikan sudut gerobaknya dengan tatapan penuh perhitungan, sebuah pertanda bahwa ketenangan yang ia bangun perlahan akan segera diuji. Tatapan asing itu bukan sekadar lewat. Ia menetap, tajam, dan penuh maksud. Dari balik deretan kios pakaian bekas, seorang pria bertubuh besar berdiri sambil mengunyah rokok yang belum dinyalakan. Jaket kulit hitamnya kontras dengan panas pasar desa, dan tato kasar terlihat menyembul dari balik lengannya. Namanya Rian, meski di beberapa tempat ia lebih dikenal dengan panggilan Rian Gergaji. Langkahnya berat saat memasuki lorong pasar. Bukan karena ragu, tapi karena sengaja ingin terdengar. Sandalnya menghentak tanah, membuat beberapa pedagang menoleh. Suara pasar yang tadinya riuh perlahan mengecil, seperti angin yang mendadak ditahan. Beberapa orang saling pandang, membaca firasat yang sama. Rian bukan orang desa itu. Ia datang dari kecamatan sebelah, tempat kabar tentangnya lebih dulu menyebar daripada dirinya sendiri. Konon, ia mengambil alih pasar-pasar kecil, meminta uang keamanan, dengan cara yang tak pernah benar-benar sopan. Siapa yang menolak, dagangannya bisa berantakan sebelum matahari terbenam. Ia berhenti di lapak sayur paling depan. Tanpa banyak kata, tangannya memungut seikat cabai merah, menimbangnya, lalu menjatuhkannya kembali. Pasar kecil begini tetap butuh keamanan, katanya santai, tapi nadanya seperti pisau yang diletakkan perlahan di meja. Si penjual hanya mengangguk cepat, wajahnya pucat. Satu persatu lapak ia lewati, meninggalkan udara yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Beberapa pedagang sudah merogoh laci kayu mereka bahkan sebelum ia meminta. Uang receh dan lembaran lusuh berpindah tangan tanpa perlawanan. Tak ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Dari sudut pasar, Pak Kodir melihat semuanya tanpa berhenti menuang kuah. Sendok sayurnya tetap bergerak, tapi sorot matanya berubah lebih dalam. Ia tak mengenal wajah itu, namun ia mengenal tipe langkahnya. Langkah orang yang merasa pasar adalah miliknya sebelum benar-benar memilikinya. Seorang kuli angkut yang sedang makan bakso berbisik pelan, "Pak, itu orang baru," katanya dari luar desa. Pak Kodir hanya mengangguk singkat. Uap kuah terus mengepul, menutupi sebagian wajahnya. Namun di balik kepulan itu, rahangnya sedikit mengeras, nyaris tak terlihat, kecuali bagi mereka yang cukup peka. Rian akhirnya menghentikan langkahnya. Tatapannya jatuh pada gerobak kayu tua di ujung pasar. Ia mencium aroma kuah yang kuat, lalu menyeringai kecil. Yang itu belum, gumamnya pelan. Dan dengan langkah mantap, ia mulai berjalan menuju sudut tempat Pak Kodir berdiri, menuju ketenangan yang sebentar lagi tak lagi utuh. Langkah Rian berhenti tepat di depan gerobak kayu yang catnya mulai mengelupas itu. Uap kuah bakso masih mengepul hangat, seolah tak peduli pada bayangan besar yang kini berdiri menghalangi cahaya matahari. Beberapa pelanggan yang tadi duduk santai mendadak terdiam. Sendok-sendok menggantung di udara, tak lagi beradu dengan mangkuk. Pak Kodir tidak langsung mendongak. Ia tetap menuangkan kuah ke dalam mangkuk seorang anak sekolah,
gerakannya stabil tanpa tergesa. "Hati-hati panas," ucapnya lembut pada si anak, seolah pria bertubuh besar di depannya hanyalah angin lewat. Baru setelah mangkuk itu berpindah tangan, ia mengangkat wajahnya. Rian menatapnya dari atas ke bawah. "Dagangan laris juga, Pak Tua," katanya dengan nada mengejek. Tangannya mengetuk-ngetuk sisi gerobak, menimbulkan bunyi kayu bergetar. "Di pasar ini sekarang ada aturan baru. Semua pedagang ikut jaga keamanan. Bayar mingguan." Beberapa pedagang dari kejauhan menahan napas. Mereka tahu kalimat itu bukan tawaran. Itu perintah yang dibungkus senyum tipis. Seorang ibu penjual tempe bahkan berhenti mengipas arangnya, takut suara kipasnya terdengar terlalu keras. Pak Kodir mengelap tangannya dengan kain kecil yang tergantung di pundaknya. "Keamanan?" tanyanya pelan, suaranya datar namun tidak gemetar. "Sejak dulu pasar ini aman-aman saja." Rian tertawa pendek. "Itu karena belum ada saya," jawabnya cepat. Ia menyebut nominal yang tak kecil untuk ukuran pedagang sederhana. Nominal yang bagi sebagian orang berarti beras untuk seminggu, atau uang sekolah anak yang tertunda. Angin siang berembus pelan, membuat terpal lapak berkibar tipis. Suasana terasa seperti sebelum hujan besar turun, hening, tapi syarat tekanan. Pak Kodir memandang Rian tanpa berkedip. Senyumnya kembali muncul, tipis dan sulit ditebak. "Maaf, Nak," katanya akhirnya, tetap dengan nada lembut yang sama seperti saat melayani pembeli. "Saya hanya jualan bakso, tidak ada lebihnya untuk dibagi." Kalimat itu sederhana, tidak keras, tidak menantang, namun justru karena ketenangannya, udara di sekitar mereka terasa makin menegang. Rahang Rian mengeras, ia tak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang pria tua, dengan gerobak reyot di sudut pasar, dan dari sudut-sudut lapak, mata-mata cemas mulai menyadari, badai kecil sedang mulai terbentuk. Penolakan itu menggantung di udara seperti asap yang tak segera menghilang. Rian menatap Pak Kodir beberapa detik lebih lama, seolah memastikan ia tidak salah dengar. Lalu sudut bibirnya terangkat sinis. "Bapak ini berani juga," ujarnya pelan, tapi cukup keras untuk membuat pelanggan di sekitar bangku kayu menelan ludah. Pak Kodir tetap berdiri tegak di balik gerobaknya. Tangannya tenang menyusun bakso di mangkuk berikutnya, seakan percakapan barusan hanyalah tawar-menawar harga biasa. Namun matanya tak lagi seramah tadi pagi. Ada kedalaman yang sulit dibaca, tenang, tapi seperti air sungai yang menyimpan arus deras di bawah permukaannya. Rian melangkah lebih dekat, tangannya yang besar menepuk sisi gerobak, kali ini lebih keras. Kayu tua itu bergetar, beberapa mangkuk beradu dan berbunyi nyaring. "Jangan pura-pura miskin, Pak. Dagangan Bapak paling ramai di sini," katanya dengan nada menekan. "Semua orang bayar, masa Bapak mau jadi pengecualian?" Seorang pelanggan perlahan berdiri, berniat pergi sebelum situasi memburuk. Anak sekolah yang tadi dilayani Pak Kodir memegang mangkuknya erat-erat, matanya membesar melihat ketegangan di depan mata. Suara pasar yang biasanya penuh canda kini berubah seperti panggung yang menunggu ledakan. Pak Kodir menghela napas pelan. "Rezeki ini cukup untuk makan dan hidup sederhana," ucapnya lembut. "Tidak untuk hal lain." Jawaban itu bukan sekadar penolakan, itu garis yang digambar jelas di tanah. Rian mendengus. Ia lalu mengambil satu mangkuk bakso yang belum sempat disajikan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau dagangan Bapak tidak aman." Tanpa aba-aba, ia membalik mangkuk itu. Bakso dan kuah panas tumpah ke tanah, menciprat mengenai roda gerobak dan sandal Pak Kodir. Beberapa ibu menahan teriakan kecil. Seorang pedagang tua berbisik lirih, jangan sampai," seolah mengingat sesuatu dari masa lalu. Suasana berubah tegang seperti senar yang ditarik terlalu kencang. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, senyum Pak Kodir benar-benar hilang. Ia menatap kuah yang mengalir di tanah, lalu perlahan mengangkat wajahnya menatap Rian. Tatapan itu berbeda, bukan marah yang meledak, melainkan dingin yang dalam. Dingin yang pernah membuat orang-orang menunduk tanpa perlu disentuh. Dan di detik itulah, beberapa pedagang tua mulai merasa, mereka pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Kuah yang tumpah masih mengepul tipis di tanah, menyatu dengan debu pasar yang kering. Bau kaldu yang tadi mengundang kini terasa getir. Semua mata tertuju pada Pak Kodir. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan angin seakan berhenti berembus. Pak Kodir tidak langsung bergerak. Ia menatap bakso yang berserakan beberapa detik lamanya, lalu perlahan berjongkok. Dengan tenang,
Ia mengambil mangkuk yang terbalik dan meletakkannya kembali di atas gerobak. Gerakannya pelan, terukur, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan umum. Rian menyeringai, mengira sikap itu adalah tanda ketakutan. "Begitu dong, Pak Tua. Dari tadi nurut saja kan enak," ujarnya sembari melipat tangan di dada. Ia menoleh ke sekitar, mencari tawa atau dukungan. Tapi yang ia temui hanya wajah-wajah tegang dan tatapan yang tak bisa ia tafsirkan. Saat Pak Kodir berdiri kembali, sesuatu pada dirinya berubah. Bahunya yang tadi sedikit membungkuk kini tegak. Tatapannya lurus, tidak lagi menghindar. Ada garis keras di rahangnya yang tak pernah terlihat sebelumnya. Ia tidak mengangkat suara, tapi suaranya terdengar lebih dalam. "Kamu sudah cukup," katanya singkat. Dua kata itu meluncur tanpa teriakan, tanpa ancaman. Namun justru karena itulah, suasana terasa makin berat. Seorang pedagang beras tua tanpa sadar berbisik, "Astaga, ia mengenali nada itu." Nada yang bertahun-tahun lalu pernah menggema di pasar yang sama, membuat keributan berhenti hanya dengan satu kalimat. Rian mengerutkan kening. "Apa?" tanyanya, tak suka dengan perubahan sikap itu. Ia melangkah mendekat, hampir menyentuh dada Pak Kodir dengan jarinya. "Bapak mau melawan saya?" Pak Kodir tidak mundur selangkah pun. Matanya menatap lurus ke dalam mata Rian, dalam dan tajam. Untuk sepersekian detik, Rian merasakan sesuatu yang tak ia kenal, bukan rasa takut biasa, tapi seperti sedang berdiri di depan jurang yang tak terlihat dasarnya. Dan di sudut-sudut pasar, bisikan mulai menyebar pelan, seolah masa lalu yang lama terkubur baru saja membuka mata. Tatapan itu bukan sekadar tatapan marah. Itu adalah tatapan seseorang yang sudah terlalu lama menahan diri. Rian masih berdiri dengan dada dibusungkan, namun kini ada keraguan tipis yang menyusup ke balik sorot matanya. Ia tak mengerti mengapa pria tua di hadapannya tiba-tiba terasa begitu berbeda. Pak Kodir melangkah keluar dari balik gerobaknya. Satu langkah saja, tapi langkah itu cukup membuat beberapa pedagang tua refleks mundur setengah langkah, seolah tubuh mereka mengingat sesuatu yang pikiran mereka coba lupakan. Postur Pak Kodir kini benar-benar tegak, tak lagi seperti penjual bakso sederhana yang membungkuk karena usia. "Pergi," ucapnya pelan. Bukan bentakan, bukan ancaman keras, namun nada suaranya datar dan penuh kepastian. Nada seorang pria yang terbiasa didengar tanpa perlu mengulang dua kali. Suara itu menyapu lorong pasar dan menekan dada siapapun yang mendengarnya. Seorang pedagang beras tua yang berdiri tak jauh dari situ menelan ludah. "Itu suara," gumamnya lirih. Ingatannya melayang belasan tahun silam, ketika pasar ini pernah berada di bawah bayang-bayang seorang pria yang dijuluki Macan Pasar. Pria yang tak pernah banyak bicara, tapi selalu menang dalam setiap perkelahian. Rian tertawa, mencoba mengusir keganjilan yang ia rasakan. "Bapak ini lucu juga," katanya keras, meski tawanya terdengar dipaksakan. "Sudah tua masih mau sok jago." Pak Kodir tak menjawab ejekan itu. Matanya tetap tenang, namun kini dingin seperti baja. Bekas luka di lengannya tampak jelas saat ia menggulung sedikit lengan bajunya, bukan untuk pamer, tapi seperti seseorang yang sedang bersiap bekerja. Urat-urat di tangannya menegang perlahan. Beberapa orang tua di pasar kini saling pandang. Nama itu akhirnya terucap pelan, nyaris seperti bisikan doa sekaligus peringatan. Kodir, Macan Pasar, dan saat nama lama itu kembali menggema di udara, Rian belum menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan legenda yang dulu membuat preman-preman lain memilih menyingkir tanpa perlawanan. Nama itu menggantung di udara seperti petir yang belum menyambar. "Kodir, Macan Pasar," bisikan itu sampai juga ke telinga Rian. Namun alih-alih mundur, harga dirinya justru terusik. Ia merasa ditertawakan oleh masa lalu yang tak pernah ia kenal. Baginya, tak ada legenda, yang ada hanya seorang pria tua yang berdiri di hadapannya. "Macan," Rian menyeringai sinis. "Sekarang cuma kucing tua jualan bakso." Kalimat itu menjadi batas terakhir kesabaran. Namun Pak Kodir tidak terpancing emosi. Wajahnya tetap datar, napasnya teratur. Ia bahkan sempat melirik gerobaknya, memastikan kompor padam dan panci aman. Seolah apa yang akan terjadi berikutnya hanyalah urusan kecil yang harus diselesaikan sebelum kembali berdagang. Rian melangkah maju dan tanpa aba-aba melayangkan pukulan lurus ke arah wajah Pak Kodir. Beberapa pedagang menjerit pelan. Seorang anak kecil menutup matanya. Pukulan itu cepat dan penuh tenaga, pukulan seseorang yang terbiasa menang karena lawannya takut lebih dulu.
Namun yang terjadi berikutnya, membuat waktu seakan melambat. Dengan gerakan ringan, Pak Kodir memiringkan kepala dan tubuhnya setengah langkah. Pukulan itu hanya menyapu angin kosong. Dalam satu tarikan napas yang sama, tangan kirinya menangkap pergelangan Rian. Bukan dengan kasar, tapi dengan presisi. Cengkeramannya kuat, terlalu kuat untuk pria seusianya. Rian terkejut. Ia mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman itu seperti besi hidup. Dalam satu gerakan cepat yang hampir tak terlihat, Pak Kodir memutar pergelangan itu dan mendorong bahu Rian ke bawah. Tubuh besar itu kehilangan keseimbangan dan terhuyung beberapa langkah. Suara sandal Rian menyeret tanah sebelum akhirnya ia jatuh berlutut, satu tangan masih ditahan Pak Kodir. Tidak ada pukulan balasan, tidak ada teriakan, hanya teknik yang bersih dan efisien. Pasar terdiam total, bahkan suara ayam di kejauhan terasa lenyap. Pak Kodir menunduk sedikit, suaranya rendah namun jelas terdengar. Saya sudah bilang, cukup. Dan untuk pertama kalinya sejak datang ke pasar itu, Rian merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bukan sekadar sakit di pergelangan tangan, tetapi retaknya keyakinan bahwa ia selalu menjadi yang paling kuat. Rian masih berlutut, napasnya memburu. Pergelangan tangannya terasa seperti dijepit ragum besi. Ia mencoba bangkit dengan tenaga penuh, namun tekanan dari tangan Pak Kodir membuat tubuhnya tak bergerak bebas. Pasar yang tadi riuh kini sunyi seperti kuburan siang hari. Pak Kodir melepaskan cengkeramannya perlahan. Ia tidak ingin mematahkan tulang itu, ia hanya ingin memberi pesan. Rian terhuyung bangkit, wajahnya memerah antara menahan sakit dan menahan malu. Debu menempel di lutut celananya, membuat penampilannya yang tadi garang kini tampak berantakan. Belum selesai, geram Rian, mencoba menyelamatkan harga dirinya. Ia kembali menyerang, kali ini lebih brutal. Tangannya menyapu ke arah kepala Pak Kodir, lalu diikuti tendangan kasar ke arah perut. Namun tubuh tua itu bergerak seperti bayangan. Pak Kodir menggeser kaki setengah langkah, menangkis dengan lengan bawahnya, lalu memutar tubuhnya mengikuti arah serangan. Gerakannya bukan gerakan liar, itu gerakan terlatih. Terukur, seperti seseorang yang pernah hidup dalam dunia di mana satu kesalahan berarti luka serius. Dalam satu momentum, Pak Kodir menepuk keras dada Rian tepat di titik yang membuat napasnya terhenti. Bukan pukulan menghancurkan, tapi cukup untuk membuat udara di paru-paru Rian seakan direnggut. Tubuh besar itu terhenti seketika, terbatuk dan mundur sempoyongan. Beberapa pedagang tua kini tidak lagi ragu. Wajah mereka menyimpan campuran takut dan kagum. Mereka ingat betul bagaimana dulu Kodir muda menguasai pasar ini tanpa perlu senjata. Ia tidak pernah memukul lebih dari perlu, ia hanya memastikan tak ada yang berani menindas orang kecil. Rian mencoba menyerang sekali lagi, namun kali ini Pak Kodir bergerak lebih cepat. Ia menangkap lengan Rian, memutar tubuhnya, dan dalam satu sapuan kaki yang halus, menjatuhkannya telentang ke tanah pasar. Debu beterbangan, dan suara tubuh besar itu menghantam tanah terdengar jelas. Pak Kodir berdiri di atasnya, napas tetap stabil. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketegasan. Kekuatan bukan untuk memeras orang, katanya rendah. Kalau kau ingin dihormati, berhenti membuat orang takut. Dan di bawah tatapan seluruh pasar, Rian terbaring dengan harga diri yang hancur, sementara macan yang dulu dikira mati, ternyata hanya tertidur. Tubuh Rian masih terbaring di tanah, dadanya naik turun tak beraturan. Debu menempel di pipinya yang memerah, bercampur keringat yang mengalir dari pelipis. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di pasar itu, tidak ada lagi kesombongan di wajahnya, yang tersisa hanya keterkejutan dan rasa tidak percaya. Pak Kodir melangkah, mundur satu langkah, memberi ruang. Ia tidak berniat menginjak harga diri lawannya lebih dalam. Tangannya turun perlahan ke samping tubuhnya, kembali tenang seperti semula. Seolah-olah barusan ia hanya memindahkan karung beras, bukan menjatuhkan pria bertubuh besar dengan dua gerakan singkat. Pasar tetap sunyi, tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan, hanya keheningan yang berat, dipenuhi tatapan kagum dan takut yang bercampur menjadi satu. Beberapa pedagang tua menunduk pelan, bukan karena takut pada Rian, tapi karena rasa hormat pada pria yang pernah menjaga pasar ini dengan caranya sendiri. Rian berusaha bangkit, tangannya gemetar ketika menopang tubuhnya sendiri. Ia melirik ke sekeliling dan menyadari semua mata tertuju padanya. Tatapan yang tadi penuh ketakutan kini berubah, menjadi sesuatu yang membuat dadanya terasa lebih sesak daripada pukulan tadi. Itu adalah tatapan meremehkan. Ayo, bangun, bisik seseorang lirih,
entah menyemangati atau sekadar tak tega melihatnya terpuruk. Namun Rian tahu, ia sudah kalah. Bukan hanya kalah tenaga, tapi kalah wibawa. Pak Kodir menatapnya dengan wajah datar. Sudah cukup, ucapnya lagi, kali ini lebih lembut. Pergilah, jangan kembali dengan cara seperti ini. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman. Itu terdengar seperti nasihat seorang ayah pada anak yang tersesat. Justru itulah yang membuat Rian semakin malu. Ia lebih siap menerima pukulan daripada menerima belas kasihan. Dengan napas berat dan langkah pincang, Rian akhirnya berjalan menjauh dari sudut pasar itu. Tak ada yang menghalangi, tak ada yang mengejek, namun setiap langkahnya terasa seperti menapaki bara. Di belakangnya, Pak Kodir kembali ke gerobaknya, merapikan mangkuk yang tersisa. Uap kuah kembali mengepul pelan, seakan tak pernah terjadi apa-apa, namun seluruh pasar tahu, hari itu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak akan mudah dilupakan. Kepergian Rian tidak langsung mengembalikan suara pasar. Orang-orang masih berdiri kaku, seolah menunggu sesuatu terjadi lagi. Debu bekas tubuh Rian jatuh tadi masih terlihat jelas di tanah, menjadi saksi bisu bahwa legenda lama baru saja bangkit dari tidurnya. Pak Kodir kembali berdiri di balik gerobaknya. Ia mengambil kain lap dan membersihkan sisi kayu yang tadi ditepuk keras. Gerakannya tenang, nyaris tanpa emosi. Namun dari jarak dekat, terlihat napasnya sedikit lebih berat dari biasanya, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu dalam dirinya yang lama terkunci, baru saja terbuka kembali. Seorang ibu penjual tempe mendekat perlahan. "Pak, jenengan itu, benar dulu." Kalimatnya menggantung, tak berani menyebut nama itu lagi. Pak Kodir hanya tersenyum tipis, senyum yang kini terasa berbeda. Bukan senyum ramah penjual bakso, melainkan senyum seseorang yang tahu pertanyaan itu tak perlu dijawab. "Semua orang bisa berubah," jawabnya pelan. Jawaban itu menyebar lebih cepat dari angin siang. Dalam hitungan menit, kabar bahwa Pak Kodir adalah macan pasar yang dulu disegani menjalar dari satu lapak ke lapak lain. Para pedagang tua mengangguk-angguk, membenarkan dengan cerita singkat tentang masa lalu, tentang bagaimana dulu tak ada preman berani memalak di pasar ini selama Kodir masih berdiri di dalamnya. Sementara itu, di ujung jalan tanah yang keluar dari pasar, Rian berhenti sejenak. Dadanya masih terasa nyeri. Ia meludah ke samping, mencoba menelan rasa malu yang membakar tenggorokannya. Harga dirinya hancur bukan karena kalah, tetapi karena dikalahkan di depan umum oleh pria yang ia anggap lemah. Tangannya mengepal. Dalam benaknya, perkelahian tadi diputar ulang berkali-kali. Gerakan Pak Kodir terlalu cepat, terlalu bersih. Itu bukan keberuntungan, itu pengalaman. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia sadar, ia telah meremehkan orang yang salah. Di pasar, suara perlahan kembali normal, tawar-menawar terdengar lagi, sendok kembali beradu dengan mangkuk. Namun ada sesuatu yang berubah. Kini, setiap kali seseorang menatap Pak Kodir, tatapan itu bukan lagi sekadar pada penjual bakso. Ada hormat yang tak diucapkan, dan keyakinan bahwa sudut pasar itu kembali memiliki penjaganya. Namun jauh di dalam hati Pak Kodir, ia tahu, masa lalu yang bangkit jarang berhenti hanya pada satu peringatan. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, meninggalkan cahaya jingga yang memantul di atap-atap seng pasar. Aktivitas perlahan mereda, namun percakapan tentang kejadian siang tadi justru semakin ramai. Nama, macan pasar, kembali hidup di antara bisik-bisik para pedagang. Sebuah nama yang selama ini hanya bersemayam dalam ingatan, kini kembali punya wujud nyata. Pak Kodir menutup panci baksonya setelah mangkuk terakhir terjual. Tangannya bergerak otomatis, seperti hari-hari biasa. Namun pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia tahu pria seperti Rian bukan tipe yang mudah menerima kekalahan. Terutama kekalahan di depan banyak orang. Seorang pedagang beras tua mendekat saat pasar hampir sepi. "Dir, hati-hati, anak itu bukan orang sembarangan. Katanya dia punya kelompok di kecamatan sebelah," ucapnya lirih. Nada suaranya bukan menakut-nakuti, melainkan khawatir. Pak Kodir hanya mengangguk pelan. "Saya tidak cari masalah," jawabnya tenang. "Tapi kalau masalah datang, saya tidak akan lari." Kalimat itu diucapkan tanpa kesombongan. Hanya fakta. Di ujung desa, Rian duduk di sebuah warung kecil, wajahnya masih menyisakan lebam tipis. Beberapa pria muda bertubuh kasar duduk bersamanya. Mereka mendengarkan ceritanya dengan rahang mengeras. Harga diri kelompok itu ikut tercoreng. Kekalahan satu orang terasa seperti tamparan untuk semuanya.
Cuma penjual bakso tua, salah satu dari mereka bertanya tak percaya. Rian mengepalkan tangannya. Bukan cuma tua, dia berbahaya. Untuk pertama kalinya, ada pengakuan jujur dalam suaranya. Tapi pengakuan itu tidak memadamkan amarah, justru menyulutnya. Langit makin gelap ketika Pak Kodir mendorong gerobaknya pulang melewati jalan tanah berbatu. Sawah di kiri kanan tampak sunyi. Angin sore membawa aroma tanah dan rumput liar. Ia berjalan sendirian, tapi nalurinya berkata bahwa ketenangan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Di kejauhan, suara motor terdengar samar, lalu menghilang. Pak Kodir tidak menoleh. Ia hanya terus melangkah, wajahnya tenang di bawah langit yang mulai temaram. Ia tahu satu hal pasti, perkelahian siang tadi bukanlah akhir. Itu baru permulaan dari ujian yang lebih besar. Malam turun lebih cepat dari biasanya, seolah langit pun ikut menahan napas. Rumah sederhana Pak Kodir berdiri di pinggir desa, berdinding papan dan beratap seng tua yang berderit pelan tertiup angin. Lampu pijar kecil di teras memancarkan cahaya kekuningan yang redup, cukup untuk menerangi gerobak bakso yang terparkir rapi di samping rumah. Pak Kodir duduk di bangku kayu, secangkir teh hangat mengepul di tangannya. Wajahnya tampak tenang, namun matanya menatap gelap sawah di depan rumah dengan kewaspadaan yang tak biasa. Nalurinya yang lama tak terpakai kini terjaga penuh. Ia tahu, lelaki yang dipermalukan di depan umum jarang memilih diam. Suara jangkrik mendominasi malam, tapi di sela-selanya terdengar sesuatu yang asing, deru motor yang berhenti tak jauh dari rumahnya. Lampu pijar di teras bergoyang tipis tertiup angin, menciptakan bayangan panjang di dinding papan. Beberapa siluet muncul dari gelap. 4 orang, tubuh-tubuh besar berjalan perlahan mendekat, sepatu mereka menginjak kerikil dengan suara yang disengaja. Rian berada di depan, wajahnya lebih keras dari siang tadi. Lebam di pipinya belum hilang. "Pak Tua," panggilnya lantang, memecah sunyi desa. "Kita belum selesai." Pak Kodir berdiri perlahan. Ia meletakkan cangkirnya dengan hati-hati di atas bangku. Tidak ada kepanikan dalam gerakannya. Ia melangkah turun dari teras, berdiri di tanah halaman rumahnya sendiri. Angin malam meniup ujung bajunya, memperlihatkan kembali lengan yang penuh bekas luka lama. "Kau datang jauh-jauh malam begini hanya untuk kalah lagi?" tanyanya tenang. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api. Salah satu anak buah Rian maju lebih dulu, mencoba menunjukkan keberanian. Namun di bawah cahaya lampu yang redup, sosok Pak Kodir tidak lagi tampak seperti penjual bakso biasa. Ia berdiri tegak, kokoh, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, macan itu benar-benar terjaga sepenuhnya, bukan di tengah pasar, tetapi di halaman rumahnya sendiri. Angin malam berembus lebih kencang, menggerakkan daun-daun pisang di samping rumah Pak Kodir hingga berdesir panjang. 4 pria berdiri di halaman tanah itu, membentuk setengah lingkaran. Rian berada di tengah, wajahnya keras, harga dirinya menuntut pembalasan. "Sekarang tidak ada penonton pasar yang bisa menyelamatkanmu," ujar Rian rendah. Suaranya tidak lagi setinggi siang tadi, lebih dingin, lebih penuh dendam. Pak Kodir berdiri tenang di bawah cahaya lampu pijar yang redup. Bayangannya jatuh panjang ke tanah. "Aku tidak butuh penonton," jawabnya pelan. "Dan aku tidak pernah cari musuh." Salah satu anak buah Rian maju lebih dulu, berlari dengan teriakan kasar untuk menambah keberanian. Pukulannya mengarah ke wajah Pak Kodir dengan tenaga penuh. Namun seperti siang tadi, tubuh tua itu bergerak setengah langkah menyamping. Tangan Pak Kodir menepis serangan, lalu mendorong dada penyerangnya tepat di titik keseimbangan. Pria itu terjungkal ke tanah dengan napas terhenti. 2 lainnya langsung menyusul, mencoba menyerang bersamaan. Satu mengayun dari kanan, satu lagi mencoba memeluk dari belakang. Namun pengalaman tak pernah benar-benar hilang dari tubuh seseorang yang pernah hidup di jalanan keras. Pak Kodir berputar, siku kirinya menghantam lengan yang mencoba memeluknya, sementara kakinya menyapu pergelangan kaki lawan lain. Dalam hitungan detik, 2 tubuh besar itu sudah tersungkur di tanah halaman. Tidak ada gerakan berlebihan, hanya efisiensi dan ketepatan. Kini tinggal Rian yang berdiri. Wajahnya tak lagi sekadar marah, ada ketakutan tipis yang tak bisa ia sembunyikan. Namun ia tetap maju, melayangkan pukulan terakhir dengan sisa gengsi yang ada. Pak Kodir menangkap tangan itu di udara. Cengkeramannya kuat, lalu ia memutar dan menekan Rian hingga berlutut tepat di tanah yang sama dengan anak buahnya. "Kau masih muda," ucap Pak Kodir pelan di atas kepalanya. "Jangan habiskan hidupmu untuk menakut-nakuti orang kecil."
Dan di bawah langit malam yang menjadi saksi, Rian kembali merasakan, kali ini lebih dalam, bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tak pernah benar-benar kehilangan taringnya. Rian berlutut di tanah halaman itu, napasnya terengah, satu tangannya masih ditahan kuat oleh Pak Qodir. Lampu pijar di teras bergoyang pelan tertiup angin, menciptakan bayangan yang membuat pemandangan itu terasa lebih sunyi dan berat. Anak buahnya yang tadi penuh percaya diri kini hanya mampu meringis di tanah, tak sanggup bangkit. "Lepaskan," desis Rian pelan, bukan lagi sebagai ancaman, melainkan sebagai permintaan. Pak Qodir menatapnya dalam-dalam. Dalam sorot matanya tidak ada kebencian, tidak pula kesenangan karena menang. Yang ada hanyalah ketegasan seorang pria yang pernah terlalu lama hidup dalam kekerasan dan tahu persis kemana jalan itu berakhir. Perlahan, ia melepaskan cengkeramannya. Rian terdiam beberapa detik dalam posisi berlutut. Ia bisa saja kembali menyerang. Ia masih punya tenaga, masih punya ego. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang lebih kuat daripada amarah, rasa kecil. Rasa bahwa semua keberaniannya selama ini dibangun di atas ketakutan orang lain, bukan kekuatan sejati. "Kenapa tidak kau hajar saja kami habis-habisan?" tanyanya akhirnya, suara parau. Pak Qodir menghela napas panjang. "Karena aku tahu rasanya jadi seperti kamu," jawabnya tenang. "Dan aku tahu bagaimana akhirnya." Kalimat itu menamparkan lebih keras daripada pukulan manapun. Rian perlahan bangkit berdiri, lututnya masih bergetar. Ia menatap Pak Qodir bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai cermin masa depan yang mungkin menunggunya, penuh luka, penuh penyesalan. Anak buahnya satu persatu berdiri, menahan sakit dan malu. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tantangan. Hanya kesunyian yang jujur. Mereka datang untuk membalas, tapi justru pulang membawa pelajaran yang tak mereka minta. Sebelum berbalik pergi, Rian menunduk tipis. Gerakan kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk menunjukkan sesuatu telah berubah. "Saya tidak akan kembali ke pasar itu," ucapnya pelan. Lalu ia melangkah menjauh bersama kelompoknya, meninggalkan halaman yang menjadi saksi runtuhnya harga diri, dan mungkin, awal dari perubahan. Malam itu berakhir tanpa teriakan lanjutan. Hanya suara motor yang menjauh, lalu lenyap di telan gelap. Pak Qodir berdiri beberapa saat di halaman, memastikan benar-benar tak ada langkah yang kembali. Setelah yakin semuanya usai, ia masuk ke dalam rumah kayunya yang sederhana. Namun matanya tak langsung terpejam. Masa lalu yang selama ini terkunci rapi kembali berputar dalam ingatannya. Pagi datang dengan cahaya lembut menyentuh sawah di depan rumahnya. Seperti biasa, Pak Qodir mendorong gerobak baksonya menuju pasar. Langkahnya stabil, tapi ada ketenangan berbeda di wajahnya, ketenangan seseorang yang telah menyelesaikan sesuatu tanpa harus kehilangan dirinya sendiri. Sesampainya di pasar, suasana terasa hangat namun penuh rasa ingin tahu. Beberapa pedagang langsung menghampiri. "Semalam aman, Pak?" tanya seorang ibu dengan wajah cemas. Pak Qodir hanya mengangguk singkat. "Sudah selesai." Seorang pedagang beras tua yang dulu sempat berbisik tentang masa lalunya kini berdiri lebih dekat. "Dir, kau memang tak pernah berubah. Dari dulu kau jaga pasar ini." Nada suaranya bukan lagi ragu, melainkan penuh pengakuan. Pak Qodir tersenyum kecil. "Saya berubah," jawabnya pelan. "Dulu saya jaga dengan kekerasan. Sekarang saya jaga dengan batas." Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam. Mereka sadar, yang membuatnya disegani bukan semata karena pukulannya, tetapi karena ia tahu kapan harus berhenti. Kabar tentang kejadian malam itu menyebar lebih cepat dari aroma kuah bakso. Orang-orang kini tahu bahwa Pak Qodir bukan sekadar legenda lama, ia adalah bukti bahwa seseorang bisa meninggalkan masa kelam tanpa kehilangan kekuatannya. Di tengah percakapan itu, seorang sosok berdiri di ujung pasar. Rian, namun kali ini ia datang sendiri, tanpa rombongan, tanpa jaket kulit yang mencolok. Langkahnya pelan, wajahnya tidak lagi menantang. Ia berhenti di depan gerobak bakso. Beberapa orang menegang, tapi Rian hanya menunduk tipis. "Semangkuk, Pak," ucapnya lirih. Tidak ada ancaman, tidak ada tuntutan. Hanya seorang pria muda yang mungkin baru saja menyadari arti hormat. Dan di bawah langit pagi pasar kecil itu, pengakuan tak terucap telah terjadi. Macan pasar tidak lagi ditakuti karena kekerasannya, tetapi dihormati karena kendalinya. Permintaan itu menggantung di udara pagi yang masih sejuk. "Semangkuk, Pak." Suara Rian tidak lagi berat oleh kesombongan,
melainkan lirih dan tertahan. Beberapa pedagang yang berdiri tak jauh dari sana menatap dengan waspada, khawatir ini hanya sandiwara sebelum badai baru datang. Namun Pak Kodir tidak menunjukkan kecurigaan. Ia mengambil mangkuk, memasukkan mie, sawi, lalu bakso dengan gerakan yang sama seperti kepada pelanggan lain. Tangannya stabil, tidak ada perlakuan istimewa, tidak pula penghinaan. Hanya pelayanan sederhana seorang penjual pada pembeli. Kuah panas dituangkan perlahan, uapnya naik menyelimuti wajah Rian sesaat. Aroma kaldu yang dulu ia cium dengan sinis kini terasa berbeda. Hangat, membumi, nyata. Pak Kodir menaburkan bawang goreng dan menyerahkan mangkuk itu tanpa sepatah kata pun. Rian menerima mangkuk tersebut dengan kedua tangan. Gerakan kecil yang jarang ia lakukan. Ia duduk di bangku kayu panjang yang sama dengan para kuli angkut dan petani. Tidak ada jarak, tidak ada ruang khusus, hanya bangku sederhana di sudut pasar. Suapan pertama terasa panas di lidahnya, tapi bukan itu yang membuat tenggorokannya tercekat. Ia sadar, pria yang bisa saja menghancurkannya tadi malam justru memilih memberinya makan pagi ini. Pilihan itu lebih kuat daripada pukulan manapun. "Maaf, tentang kemarin," ucap Rian pelan tanpa menatap langsung. Suaranya hampir tenggelam oleh suara sendok yang kembali beradu di mangkuk pelanggan lain. Pak Kodir hanya tersenyum tipis. "Setiap orang pernah salah jalan," katanya tenang. "Yang penting tahu kapan harus berhenti." Pasar pagi itu kembali hidup sepenuhnya. Tawa kecil mulai terdengar lagi. Tidak ada lagi bisikan ketakutan. Di sudut pasar terpencil di Jawa Timur itu, seorang mantan preman memilih tetap menjadi penjual bakso sederhana. Dan seorang preman muda, untuk pertama kalinya, belajar bahwa kekuatan terbesar bukan pada tangan yang memukul, melainkan pada hati yang memilih untuk tidak melakukannya.